vegan dan imunitas tubuh untuk melawan COVID-19. Kita membutuhkan zat gizi dan zat kimia pada makanan terkait imunitas tubuh. Zat gizi yang kita butuhkan adalah zat gizi makro dan zat gizi mikro. Kemudian zat fitokimia. Zat gizi makro itu terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, air. Kemudian zat gizi mikro terdiri dari vitamin dan mineral. Apa saja yang kita butuhkan pada zat gizi makro seperti karbohidrat kompleks, IgG yang rendah hingga meningkatkan AERP untuk meningkatkan populasi mikrobiota usus, kemudian menstimulasi sel-sel imun. Kemudian kita butuh karbohidrat serat merupakan prebiotik dan makanan mikrobiota untuk usus yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita. Karena hampir 80% bakteri-bakteri untuk meningkatkan daya tahan tubuh itu ada di usus. Kemudian kita membutuhkan protein merupakan komponen utama untuk membangun sel-sel imunitas. Kemudian kita butuh lemak untuk membantu penyerapan vitamin A, D, dan E. Kemudian kita butuh air untuk transportasi oksigen, zat gizi, dan untuk kinerja sel-sel imunitas. Kemudian kita butuh vitamin C untuk melindungi sel-sel imunitas dari serangan radikal bebas. Vitamin A atau beta-karoten memelihara epitel yang terlibat dalam fungsi imunitas. Kemudian kita butuh zinc untuk mempengaruhi aktivitas enzim antioksidan. Kemudian kita butuh vitamin E untuk mempertahankan integritas membran sel. Kemudian kita butuh vitamin D untuk memodulasi sistem kekebalan tubuh alami dan adaptif. Kita akan melihat sumber-sumber dari zat gizi makro dan mikro ini pada makanan vegan atau makanan yang berbasis nabati. Karbohidrat karbohidrat itu bisa dari nasi, roti, kentang, crackers, mie, singkong, jagung, talas, ubi. Ini satu hari sekitar 5-6 porsi untuk dewasa. Jadi satu porsi dari nasi itu seperti ini, 3/4 gelas atau 100 gram, kentang 2 biji, singkong 1 potong, jagung 1 pipilan. Ini contoh karbohidrat. Karbohidrat itu boleh dari lokal yang ada di kita, misalnya ubi, kentang, nasi merah, nasi coklat. Ini ada termasuk karbohidrat juga seperti brown rice, oatmeal, wheat bran, oat, flaxseed, quinoa, barley. Kemudian bulgur. Ini ada contoh biji-bijian. Kemudian kelompok sumber karbohidrat bisa bihun, biskuit, havermut, jagung segar, kentang, maizena, makaroni, mie basah, mie kering, nasi beras giling putih, merah, hitam, roti putih, roti warna coklat, singkong, sukun, talas. Ini ada termasuk karbohidrat juga. Kemudian kita masuk ke protein. Ketika kita vegan, kita tidak mengkonsumsi produk hewani seperti telur, susu, daging, ikan, ayam. Kita bisa mensubstitusi atau menggantinya dengan protein nabati. Ketika kita ingin makan ayam, kita boleh makan tahu. Ketika kita ingin minum susu, kita boleh mengganti dengan susu kedelai, susu almond, susu hazelnut, susu mede, susu kelapa, susu sari kacang hijau, itu boleh. Ketika kita ingin memakan hamburger, kita boleh memakan hamburger yang vegetarian atau vegan. Terdapat banyak sumber protein nabati seperti kacang-kacangan, biji-bijian. Ini adalah protein nabati seperti tahu, tempe, kacang-kacangan, dan jamur-jamuran juga termasuk sumber protein nabati. Kita lihat sehari kita butuh 2 porsi untuk dewasa ya. Satu porsinya itu seperti ini, 2 potong tempe ukuran sebesar ukuran korek api.
tahu besar, oncom, kacang hijau, kacang kedelai 2,5 sendok makan, kacang merah, kacang tanah, kacang mede. Ini adalah sumber protein nabati, kacang merah, mede, kacang boto juga, kembang tahu, oncom, pete juga termasuk protein nabati, tahu, sari kedelai. Kemudian kita lihat kandungan protein dalam beras merah juga ada protein nabati, jagung, gandum, kedelai adalah paling tinggi proteinnya. Tahu, buncis juga cukup tinggi. Berbeda dengan protein hewani, ini ada kandungan proteinnya. Untuk daging ayam hanya 14, lebih besar dari buncis. Jadi kita tidak perlu khawatir akan kekurangan protein. Kemudian kedelai adalah paling tinggi dan mempunyai protein dengan asam amino yang paling lengkap. Kita lihat gajah hanya makan pisang, tapi badannya bisa tumbuh besar dan kuat. Dan makan semangka. Ketika kita makan bervariasi, jadi kita tidak perlu takut akan kekurangan protein. Kemudian minyak itu adalah minyak jenuh dan tidak jenuh, seperti alpukat, margarin, minyak kelapa 1 sendok, santan. Ini ada penukar lemak, jadi maksimal itu 1 sendok. Ini adalah contoh lemak tidak jenuh dengan satuan penukar 50 kilokalori dan 5 gram lemak, seperti alpukat, margarin, biji minyak kapas, minyak matahari, minyak jagung, minyak kedelai, minyak kacang tanah, minyak sunflower, minyak zaitun. Ini adalah lemak tidak jenuh. Kemudian lemak jenuh itu bisa dari mentega, kelapa, minyak kelapa sawit, dan minyak kelapa. Ini maksimal 5 sendok sehari untuk dewasa. Kemudian meningkatkan konsumsi bahan makanan sumber vitamin C juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Terdapat di paprika, di kiwi, brokoli, di jambu biji, di pepaya, kembang kol, mangga, stroberi, jeruk, tomat. Jadi kita butuh makan sayuran, buah-buahan lebih dari 3 porsi sehari. Kalau bisa berganti-ganti dan berwarna-warni. Kemudian mengkonsumsi vitamin A yang mengandung beta karoten seperti wortel, ubi. Ini baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Bayam merah, kemudian melon kuning. Jadi warna yang orange ini mengandung banyak beta karoten. Kemudian sumber vitamin A untuk vegan, brokoli, carrot, spinach, bell pepper, sweet potato, kale, ini pumpkin ya, biji labu, mangga, ini kelompok buah, apricot, watermelon, red cherries, pepaya, goji berry juga mengandung vitamin A, baik untuk mata, strawberry. Kemudian untuk biji-biji kacang, pistasio, kacang tolo, peanut butter, dan tofu. Kemudian kita masuk ke makanan yang mengandung zinc atau seng, seperti bayam, lettuce, jamur, kale, brokoli. Bayam cukup tinggi. Kemudian kedelai, long bean sprout, kemudian tofu mengandung zinc. Ini adalah makanan yang mengandung zinc. Kita lihat pada nut and seed, hemp seed, wijen mengandung zinc cukup tinggi, pine nut, mede, chia seed, pecan, flaxseed, hazelnut juga mengandung zinc. Yang cukup tinggi di wijen yang bisa kita temukan, almond juga ada, walnut juga, hazelnut juga ada, dan pistachio juga ada. Kemudian sereal oat juga mengandung zinc. Kemudian legumes seperti soy flour, peanut,
chickpeas, ini garbanzo atau chickpea, adalah protein yang paling tinggi dan mengandung zinc. Kemudian kandungan yang mengandung zat besi atau Fe, bayam cukup tinggi, tempe, selada, jamur, brokoli, kedelai. Jadi kita perlu mengkonsumsi dengan vitamin C untuk membantu penyerapan dari zat besi ini. Ini sumber zat besi atau iron. Kelompok dari legumes, soybeans, lentil bisa lentil merah, kuning, hijau, tofu, chickpeas, ini garbanzo, tempe, 5 bean, kelompok vegetable, sayur-sayuran, collard, Swiss potato, watermelon, dry apricot. Kemudian kelompok nut, kacang, pine nut, pistachio, chia seed, sesame seed. Grains, quinoa juga mengandung zat besi, oatmeal. Kemudian makanan yang difortifikasi. Jadi kita perlu mengkonsumsi makanan vegan dengan makanan yang mengandung vitamin C yang tinggi untuk membantu penyerapan, hindari kopi dan teh makan bersamaan. Kita lihat sumber dari protein, sumber dari zat besi pada makanan vegan, mulai dari apricot, potato, raisin, kismis hitam, kemudian buah ara atau dried fig, kemudian jamur, bayam, avocado, kale juga mengandung, kemudian bean, soybean, tofu, white bean, lentil, black tartar bean, kidney bean, ini kacang merah, chickpeas, azuki bean, kacang Jepang, dan tempe. Nut and seed, ditemukan juga zat besi pada kacang-kacangan, biji-bijian, pumpkin seed, sunflower, mayday, almond, hazelnut, chestnut, pistachio, macadamia, walnut, brazil nut, pecan. Grains bisa white rice, quinoa, barley juga ada, brown rice juga ada. Kemudian kita bagaimana cara meningkatkan konsumsi makanan dari sumber vitamin E, bisa dari alpukat, biji bunga matahari, kacang tanah, kiwi, tauge juga ada, almond, mangga, stroberi, paprika, bayam. Kemudian vitamin D, sumber vitamin D. Vitamin D banyak ditemukan pada produk susu, hati, telur, minyak ikan, COD, dan ikan yang berminyak. Ini adalah sumber protein hewani. Bagaimana sumber protein nabati pada vegetarian? Kita lihat sumbernya adalah sereal dan oatmeal. Diperkaya dan mengandung vitamin D. Kemudian produk kedelai juga mengandung vitamin D. Susu kedelai juga mengandung vitamin D. Kemudian jamur-jamuran juga mengandung vitamin D. Jadi untuk mencukupi vitamin D kita butuh makanan yang difortifikasi seperti di susu, di mie. Kemudian kita butuh sinar matahari untuk membantu proses pembentukan vitamin D. Baik, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, jaga prokes kesehatan.